Menarik perumpamaan yang dibuat Gus Miftah dalam acara seminar ekonomi BNI Investor Daily Summit kemarin. Perumpamaan ini diutarakan langsung Gus Miftah di hadapan Presiden Jokowi karena ingin mengambil pelajaran atau menunjukkan bahwa Presiden Jokowi itu adalah seorang yang optimis, bukan seorang yang pesimis. Kata Gus Miftah, kalau kita berada dalam sebuah kapal di tengah sungai dan kapal itu tiba-tiba saja bocor dan di sekitar kapal terdapat begitu banyak buaya, maka yang kita lakukan janganlah hanya pasrah atau menyerahkan diri saja kepada Tuhan. Itu tentu tidak salah, tapi itu saja tidak cukup, kata Gus Miftah menjelaskan. Orang tentu mulai berpikir kira-kira apa solusi yang hendak mau diambil dari perumpamaan itu termasuk saya. Ternyata apa jawaban atau solusi dari Gus Miftah dalam situasi maha sulit yang seperti itu bukan menutup kebocoran atau melompat dari atas kapal, tapi berhentilah membayangkan kisah atau perumpamaan itu. Artinya berhentilah membayang-bayangkan situasi maha sulit yang belum terjadi atau bisa saja tak akan pernah terjadi. Ketimbang membayang-bayangkan situasi maha sulit yang belum tentu terjadi itu, alangkah lebih baiknya kita menyiapkan diri dan mengambil langkah-langkah yang sudah dipertimbangkan, bahkan diwacanakan sudah sangat panjang. Bisa jadi itulah sikap optimis yang dipelajari Gus Miftah dari seorang Presiden Jokowi. Presiden Jokowi tak terlalu banyak berwacana, apalagi berwacana yang hanya mengakibatkan kita pesimis dan tak mengambil langkah apapun juga untuk masa depan. Apalagi wacana itu sudah didiskusikan berpuluh-puluh tahun tapi tak kunjung dieksekusi. Misalnya soal pindah ibu kota. Wacana ini tidak saja sudah direncanakan sejak era Bung Karno, Soeharto hingga SBY, tapi juga zaman Belanda pun sudah diyakini bahwa Jakarta itu bukanlah ibu kota negara yang paling tepat. Maka hanya pada era Presiden Jokowi langsung dieksekusi bahwa kita akan pindah ke IKN di Kalimantan Timur. Langsung pula dibangun di situ. Ada istilah di zaman kolonial dulu bahwa Maluku itu adalah masa lalu, Jawa adalah masa kini, dan Sumatera adalah masa depan. Maka kalau saat ini mungkin bisa pula diubah bahwa Jawa adalah masa lalu, Sumatera adalah masa kini, dan Kalimantan adalah masa depan. Seorang optimis akan mengeksekusi, tapi seorang pesimis berhenti pada wacana saja. Sebetulnya saat dieksekusi atau tidak, tetap saja pro kontra akan terjadi. Yang setuju dan tidak setuju akan selalu ada. Jangan dikira SBY yang dianggap lebih hebat dari Jokowi saat ini, dulu SBY tak dikritik. Bahkan sampai melapor pula SBY ke polisi, saking kerasnya kritikan itu, atau sudah sampai pada tahap fitnah yang dilancarkan. Terhadap masa lalu saja yang sudah terjadi, kita masih membayang-bayangkan dan berbeda-beda pula bayangan itu. Apalagi terhadap masa depan yang belum tentu terjadi. Bukan berarti seorang optimis tak melakukan kalkulasi, prediksi, atau tak membayangkan apa yang akan terjadi esok, tapi membayang-bayangkan yang membuat kita tak melakukan langkah apapun saat ini, itulah yang keliru. Bayangan adalah ilusi buruk tentang masa depan. Gus Miftah tak mau bangsa ini seperti wasit sepak bola yang berlari ke sana kemari tapi yang dicari hanyalah kesalahan orang, atau seperti wasit tinju yang justru memisahkan petinju di saat sedang berangkulan dan membiarkan mereka bertinju saat berpisah. Gus Miftah yang mengaku lahir pada masa Orde Baru, tumbuh di era SBY dan berkarir di era Jokowi dan berharap ingin maju pada era Prabowo.